Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Asri Jayanti, NIM 19103089 dari kelas SI03C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi, dosen pengampu Ibu Meilia Putri Utami, MKOM. Sebelum saya membahas lebih lanjut, di sini ada beberapa table of content. Yang pertama, about company. Yang kedua, visi dan misi. Yang ketiga, analisis SWOT. Yang keempat, strategi bisnis. Yang kelima, strategi SEAT. Yang keenam, contoh nyata. Pada presentasi saya kali ini, saya mengambil referensi dari salah satu perusahaan, yaitu pengembangan strategi bisnis, strategi SEAT pada perusahaan auto dealer dan servis. Studi kasus PT BAM. Yang pertama, about company. PT BAM merupakan perusahaan modal dalam negeri yang bergerak di bidang penjualan dan layanan purna jual mobil merek tertentu yang harus siap menghadapi tantangan ini untuk menjadi perusahaan yang dapat memuaskan dan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, peranan sistem informasi dan teknologi sangat diperlukan sebagai dukungan terhadap strategi bisnis perusahaan. Untuk itu, perencanaan strategi sistem informasi sangat diperlukan agar implementasi dan pengembangan SEIP terarah. Yang kedua, visi dan misi. Visi pada PT BAM yaitu memberikan IT organisasi yang terbaik dan memberikan nilai tambah terhadap perusahaan. Misi pada PT BAM itu ada SEIT yang mampu memberikan solusi bisnis PT BAM sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, SEAT yang dapat meningkatkan proses bisnis perusahaan sehingga kegiatan operasional menjadi efisien dan efektif. Yang ketiga, SEAT yang dapat meningkatkan layanan informasi kepada user dengan tepat dan cepat. Yang keempat, SEAT yang mempunyai infrastruktur yang handal, optimal, dan terintegrasi. Yang ketiga, analisis SWOT. PT BAM memiliki analisis SWOT diantaranya strength atau kekuatan. Yang pertama, sumber daya manusia yang potensial dan sudah berpengalaman. Yang kedua, produk yang bermerek dan berkualitas, kendaraan buatan Eropa. Yang ketiga, perusahaan sudah lama berdiri dan mempunyai banyak relasi dan pelanggan. Yang keempat, mempunyai jaringan distribusi dan mitra bisnis atau aliansi. Yang kelima, adanya tenaga TI yang dapat mengembangkan sistem informasi yang handal sesuai dengan kebutuhan atau permintaan user. Selanjutnya, terdapat weakness atau kelemahan. Yang pertama, manajemen dan bisnis proses kurang efektif dan efisien. Yang kedua, dukungan teknologi informasi yang belum memadai karena kurangnya perhatian. Yang ketiga, kurang intensifnya pemasaran dan promosi yang gencar. Yang keempat, infrastruktur IT yang belum optimal dan belum jelas arah pengembangannya. Yang kelima, kurangnya inovasi, pelayanan, dan produk. Selanjutnya, terdapat opportunity atau peluang. Yang pertama, dibukanya import mobil build up oleh pemerintah membuat faktor ini sangat penting karena peluang bagi PT BAM untuk dapat bertumbuhnya pelanggan. Yang kedua, perkembangan SEAT yang semakin fleksibel dan murah dengan adanya open source. Yang ketiga, pertumbuhan pasar otomotif yang baik karena sambutan pasar membutuhkan kendaraan untuk aktivitasnya. Yang keempat, kondisi SEAT PT BAM masih terbuka lebar untuk pengembangannya. Yang kelima, banyaknya kebutuhan user dalam pengolahan data dan informasi untuk mendukung kegiatan pekerjaannya. Selanjutnya, terdapat threat atau ancaman. Yang pertama, stabilitas ekonomi dan politik nasional merupakan ancaman bagi PT BAM. Yang kedua, dibukanya regulasi perdagangan bebas, banyaknya produk yang masuk, dan dibukanya investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, banyaknya produk dan layanan yang diberikan oleh kompetitor lain. Yang keempat, persaingan dengan kompetitor yang ada lebih mapan dalam memanfaatkan IT. Yang kelima, naiknya harga BBM dan memungkinkan juga naiknya pajak kendaraan mewah dan pembatasan kendaraan atau kepemilikan kendaraan. Yang keempat, strategi bisnis. PT BAM memiliki strategi bisnis yaitu menghasilkan rencana pelaksanaan bisnis unit atau fungsi untuk meningkatkan bisnis value dan kinerja. Yang kelima, strategi SEAT. PT BAM memiliki strategi SEAT yaitu menghasilkan rencana pengembangan SEAT untuk menjalankan nilai tambah dari bisnis ke depan dengan mempertimbangkan teknologi informasinya.
Strategi SI pada PT BAM, yaitu berdasarkan identifikasi strategi SIAT yang mengacu pada kebutuhan bisnis perusahaan, dapat dikembangkan portofolio strategi SIAT PT BAM dalam bentuk MC Farland Strategy Grid. Strategi IT pada PT BAM yaitu dengan membangun infrastruktur IT dan jaringan komunikasi antara kantor pusat dan cabang. Yang keenam, contoh nyata. Yang pertama, pengembangan sistem untuk efektivitas operasi dan keputusan bisnis berupa SI Inventory, CRM, dan mengintegrasikan modul-modul yang sudah ada. Yang kedua, pengembangan aplikasi akses informasi global berupa akses internet kecepatan tinggi. Aplikasi intranet dan internet saling mendukung, misalnya dalam menanggapi keluhan dan permintaan informasi dari pelanggan dan juga cabang. Yang ketiga, pengembangan aplikasi sistem yang sudah ada dan mengintegrasikan. Yang keempat, pembelian web server dan mail server, sewa link jaringan WAN. Mungkin sudah cukup presentasi dari saya. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasiku sampai di sini cukup sekian, terima kasih. Biru langit seperti kolam, ikan paus pandi menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.